Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 1010111116 dari kelas Data Mining A akan menjawab soal dari tugas modul 4 dan 5 tentang classification tree. Langsung soal pertama, soalnya memang satu ya, jadi ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset Wine di Minian Diabetes Breast Cancer. Hitunglah akurasi berdasar confusion metric dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi sebelum kita ke datasetnya, kita perlu mengimport beberapa library yang diperlukan dalam pengerjaan tugas ini. Jadi di sini saya mengimport library NumPy untuk mengolah data yang sistematis, lalu juga mengimport library Pandas untuk menganalisis datanya nanti pada file CSV atau sejenisnya. Lalu ada library matplotlib dialiaskan PLT, dan di sini ada library baru yang kita pelajari minggu ini, yaitu library Sklearn. Jadi library ini digunakan untuk mempermudah dalam memproses data. Jadi nanti sistemnya itu akan bisa memproses data dengan sendirinya. Dan banyak pilihan algoritma yang bisa digunakan dengan library Sklearn ini, seperti klasifikasi, clustering, dan sebagainya. Selanjutnya dalam Sklearn ini juga ada beberapa fungsi, yaitu pertama ada trend test split. Ini digunakan untuk split data nanti antara data training, data testing ini untuk split menggunakan fungsi trend test split. Selanjutnya di sini ada fungsi dataset. Jadi kalau kita menggunakan Sklearn ini, kita bisa meload suatu dataset tanpa harus mengunggah file CSV-nya. Jadi tinggal di-load saja nama datasetnya nanti. Lalu diimport nama datasetnya. Lalu di sini kan ada dataset wine sama breast cancer. Untuk dataset PIMA Indian Diabetes ini nanti di-load file CSV-nya. Selanjutnya import tree, yaitu untuk mengimport pohon atau tree yang akan digunakan nanti. Setelah itu ada fungsi decision tree classifier. Ini digunakan untuk menampilkan desisi tree-nya nanti. Selanjutnya ada fungsi confusion matrix. Ini digunakan untuk menampilkan metrik untuk datanya nanti. Setelah itu ada accuracy score untuk menghitung nilai akurasinya. Di sini pada soal ini. Oke, setelah itu di-run dulu. Lanjut ke dataset pertama, yaitu dataset wine. Di sini saya menampilkan dulu datasetnya. Untuk kode programnya, pertama di-load dulu dataset wine. Setelah itu membuat variabel wine dengan memanggil library pandas atau PD. Setelah itu data frame, menggunakan fungsi data frame untuk memanggil datanya, dataset wine. Setelah itu saya menampilkan fitur name-nya dengan cara data wine, memanggil data wine-nya, lalu menggunakan fungsi fitur names. Lalu saya menampilkan shape dengan menggunakan fungsi shape. Shape ini digunakan untuk menampilkan baris dan kolom dari datasetnya. Setelah itu print dataset wine menggunakan fungsi head. Fungsi head ini untuk menampilkan 5 baris teratas dari datasetnya. Jadi agar tidak terlalu banyak menggunakan fungsi head. Jika dijalankan akan seperti ini, menampilkan fitur name-nya ada alkohol, malic acid, as, dan seterusnya. Pada dataset ini memiliki 178 baris dan 13 kolom. Untuk datasetnya seperti ini 5 baris teratas ada 13 kolom dan ada indeks ke 0 sampai 4 yang ditampilkan.
Oke, setelah itu di sini saya membuat prediksinya nanti. Pertama, di sini membuat variabel X dan Y. X ini untuk menampilkan value dari datasetnya, jadi ini seluruh baris, dan kolom indeks ke-0 sampai indeks sebelum 13, yaitu indeks ke-12. Setelah itu, data when.target, lalu di sini meng-split data training dan data testingnya. Jadi ini ada tiga bagian, ada yang bagian 20%, ini yang bagian 30%, dan ini yang 40%. Menggunakan fungsi trend test split. Di sini memanggil variabel X dan Y, lalu test size-nya ini berdasarkan jumlah berapa persen menggunakan itunya. Lalu random state-nya itu 100. Jadi random state ini agar nanti itu datanya tidak berantakan. Jadi menggunakan random state. Setelah itu membuat variabel CLSF untuk membuat decision tree-nya dengan random state sama dengan 100. Setelah itu class dengan menggunakan fungsi fit untuk menampung CLF-nya nanti dengan variabel X-tren 1, Y-tren 1. Lalu untuk yang 20%, yang 30% X-tren 2, Y-tren 2. Untuk yang 40%, X-trennya 3, Y-trennya 3. Lalu membuat variabel Y prediksi yang 20% dulu menggunakan fungsi predik. Lalu memasukkan variabel X-test 1. Lalu untuk 30%, di sini menggunakan variabel Y-pred 2, lalu CLSF menggunakan fungsi prediksi, lalu menambahkan variabel X-test 2. Untuk variabel 40 prediksi 40%-nya itu Y-pred 3, CLSF predik, fungsi predik, lalu memasukkan X-test 3. Lalu print data prediksi untuk dataset 20%, 30%, dan 40%. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk dataset 20% ini bacanya untuk dataset pertama itu ada di kelas 1, untuk data kedua itu ada di kelas 2, data ketiga ada di kelas 0, dan seterusnya. Selanjutnya di sini memvisualisasikan dari itunya, klasifikasinya. Jadi pertama menggunakan fungsi tree untuk menampilkan tree-nya nanti, lalu plot tree untuk membuat plot dari tree-nya, lalu memasukkan variabel CSF-nya. Nah, di sini saya membuat variabel text representation karena biasanya itu kalau datanya besar, plot tree-nya itu bakal kecil-kecil, jadi sulit untuk terlihat. Untuk itu, saya membuat teks representasinya. Jadi, biar lebih jelas. Menggunakan fungsi export text. Lalu print dari text representation-nya. Dan dijalankan akan seperti ini. Jadi fitur 12 ini jika fiturnya 12 kurang dari sama dengan 760, atau fitur ke-6 yaitu pada kolom ke-6 itu kurang dari 11,1 kurang dari sama dengan 1,27, dan fitur 10 kurang dari sama dengan 1, nanti kelasnya akan 2. Terus kalau fitur ke-10 ini lebih dari 1, nanti maka kelas 1. Kalau fiturnya 6, nanti fitur 6 ini lebih dari 1,27, dan fitur ke-0 ini kurang dari sama dengan 13,17, nanti kelasnya 1, dan seterusnya. Untuk hasil plot tree-nya seperti ini. Kalau dilihat kan kurang jelas ya ini, walaupun diperbesar pun masih blur.
Maka dari itu membuat text representation-nya. Selanjutnya menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix-nya. Jadi di sini saya membuat keterangan dulu. Pertama, data tes 20%, 30%, dan 40%. Setelah itu masing-masing membuat variabel prediksinya. Jadi yang Y-1 ini untuk 20%, Y-2 30%, 40% ini menggunakan Y-3. Setelah itu semuanya menggunakan fungsi predik untuk memprediksi datanya. Selanjutnya membuat matriksnya menggunakan fungsi confusion matrix. Sama untuk dataset yang 30% juga sama menggunakan confusion matrix, yang 40% juga sama. Setelah itu untuk menghitung akurasinya menggunakan fungsi akurasi score. Ini juga sama, ini juga sama. Jika dijalankan akan seperti ini. Dataset akurasi 20%-nya seperti ini. Jadi bacanya ini tuh kelas 0, kelas 1, kelas 2. Jadi untuk yang ini itu sudah benar ya, karena kelas 1 semua datanya ada di yang ini. Lalu yang lainnya 0. Untuk kelas 2, data yang benar ada 11, dan 2 ini kurang benar, salah. Selanjutnya untuk yang kelas ketiga harusnya ada 13 data yang benar, tapi yang benar di sini ada 9 dan yang lainnya masih salah. Untuk akurasinya sekitar 0,78%. 0,78. Sama untuk data tes 30%, confusion matrix-nya itu ini untuk yang 14 ini sudah benar. Lalu yang di sini kelas 2 ini 15 sudah benar, tapi yang 2 masih salah. Lalu yang kelas ketiga ini 16 sudah benar, dan yang 5 ini masih salah. Untuk akurasinya di sini lebih tinggi ya, ada 0,83. Lalu untuk dataset 4 ini juga sama seperti sebelumnya. Untuk akurasinya 0,86. Oke, selanjutnya klasifikasi pada dataset PIMA Indian diabetes. Karena dataset diabetes ini berupa file CSV, jadi saya upload dulu file CSV-nya di foldernya tadi. Setelah itu dipanggil menggunakan variabel data diabetes, menggunakan import pandas, library pandas, lalu dibaca CSV-nya menggunakan fungsi read CSV, lalu lokasinya ada di diabetes.csv. Setelah itu print data set shape-nya menggunakan fungsi shape untuk menampilkan baris dan kolomnya. Setelah itu ditampilkan datasetnya 5 baris teratas aja. Jika dijalankan seperti ini, dataset diabetes ini memiliki 768 baris dan 9 fitur, yaitu pregnancies, glucose, blood pressure, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat prediksinya. Untuk pertama kita membuat variabel A dan B ini untuk memanggil value-value-nya. Setelah itu split data tes dan data trainingnya. Di sini sama seperti sebelumnya. Sebenarnya untuk algoritma dari data untuk mengklasifikasi dan menghitung akurasinya ini sama semua, sama mama, tapi yang klasifikasi PIMA Indian diabetes ini beda pada datasetnya yang berupa file CSV, sedangkan yang wine dan apa tadi satunya sama yang dataset satunya ini merupakan diambil dari library Scleren-nya. Lalu selanjutnya tadi sama membuat variabel JLSF untuk decision tree-nya. Setelah itu menggunakan fungsi fit untuk menampung JLSF-nya.
lalu menggunakan fungsi membuat variabel bpred untuk memprediksi dari semua datasetnya, dari yang 20%, 30% maupun yang 40%. Setelah itu di print, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk 20% segini, 30 segini, untuk 40% segini. Selanjutnya membuat tree-nya. Sama seperti sebelumnya, menggunakan fungsi tree, plot tree, lalu ditambahkan variabel JavaScript-nya, lalu membuat text representation-nya menggunakan fungsi export text. Lalu untuk bacanya sama ya seperti sebelumnya. Kalau fitur 1 kurang dari sama dengan 127,5 maupun fitur 7 kurang dari sama dengan 32,5 dan fitur 0 kurang dari sama dengan 6,50, fitur 5 kurang dari sama dengan 30,9, maka kelas ke 0 dan seterusnya. Karena datanya banyak ya, jadi tree-nya juga akan lebar dan banyak. Ini bisa dilihat, bahkan tidak terlihat. Oleh karena itu dibuat teks representasinya. Setelah itu menghitung akurasi berdasarkan confusion metricnya. Untuk kode programnya sama, cuma diganti data setnya aja. Nah, di sini bisa dilihat untuk akurasi dataset 20% ini sekitar 0,69, untuk yang 30% 0,7, dan yang 40% akurasinya 0,72. Selanjutnya, klasifikasi pada dataset breast cancer. Pertama, ini hampir sama seperti algoritma sebelum-sebelumnya. Tapi di sini menggunakan dataset breast cancer, jadi sama menggunakan import Scleran sama seperti dataset wine. Lalu di sini menggunakan variabel breast untuk sama dengan mengambil library pandas. Setelah itu menggunakan data frame untuk meng-scan datanya nanti. Lalu di sini menampilkan fitur name dengan menggunakan fungsi fitur names. Lalu menampilkan shape-nya dengan fungsi shape. Setelah itu menampilkan dataset untuk diambil 5 baris pertama menggunakan fungsi head. Kalau dijalankan seperti ini, jadi fitur name-nya ada min radius, min texture, min parameter, dan seterusnya. Di sini ada 569 baris dan 30 kolom. Untuk datasetnya dari indeks 0 sampai 4 seperti ini. Di sini ada 30 kolom. Lalu membuat prediksinya sama, ini untuk variabel gender dan K ini untuk memanggil nilainya, mengambil value-nya. Setelah itu men-split datanya menggunakan fungsi train test split. Setelah itu membuat decision tree-nya menggunakan fungsi decision tree classifier, lalu menggunakan fungsi fit untuk menampung ini tadi. Setelah itu membuat variabel key prediksi untuk masing-masing dataset yang 20% maupun 30% maupun 40%. Setelah itu di print prediksinya. Kalau dijalankan seperti ini. Setelah itu ini yang 20%, ini yang 30%, ini yang 40%. Lalu merepresentasikan tree-nya atau plot-nya. Sama seperti sebelumnya, menggunakan fungsi tree, plot tree, lalu untuk merepresentasikan teksnya ini menggunakan export text, lalu di print, hasilnya akan seperti ini. Untuk fitur ke-27 kurang dari sama dengan 0,14 dan fitur 13 kurang dari sama dengan 36,47, dan jika fitur
ke-27 kurang dari sama dengan 0,13, dan fitur ke-21 ini kurang dari sama dengan 33,10, maka masuk ke dalam kelas 1, dan seterusnya. Untuk tree-nya akan seperti ini. Dan selanjutnya, menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix breast cancer. Jadi sama seperti sebelumnya, membuat dulu prediksi, variabel prediksinya, lalu menampilkan matriknya dengan menggunakan fungsi confusion matrix. Setelah itu menampilkan nilai akurasinya menggunakan fungsi akurasi score. Sama. Di sini juga sama, sini juga sama. Setelah itu data muncul sudah matrik dan akurasinya. Jadi ini matriks untuk dataset 20%, akurasinya di sini 0,92. Untuk yang 30% juga sama 0,92, dan dataset 40%-nya ini juga sama 0,92. Sekian presentasi penyampaian jawaban dari soal modul 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.